Anda tertarik dengan ontologi dan kajian filsafat? Apa hakikatnya dan apa saja kajiannya? Kira-kira yang akan kami bahas. Maka dari itu, lihatlah, dengarkanlah, dan saksikanlah pemaparan presentasi dari kami di Tanggal 7 Oktober 2021 pukul setengah 3 sore di Filsafat Ilmu IAT Megat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Kami dari kelompok 4 menyapa Anda dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat, selalu waras, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan pada kalian pada kali ini tentang ontologi. Hakikat apa yang dicari, apa saja kajian yang ada di dalamnya, entah itu metafisika, asumsi, dan segala macamnya. Maka tinggalkanlah penasaran Anda dan tetaplah bersama kami di kelompok 4 ontologi, hakikat apa yang dicari. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Namun sebelum saya memaparkan apa yang dibahas, dari kami menyarankan kepada Anda semua, yaitu mending siapkan minuman dari sekarang agar lebih nyaman menikmati pemaparan dari kami. Nah, langsung kembali lagi, apa aja yang akan dibahas? Yang pertama adalah ontologi, yang kedua metafisika, yang ketiga asumsi dalam ilmu, dan yang keempat adalah batas-batas penjelajahan ilmu. Bagi penasaran kan? Makanya tetap stay tune bersama kami dan tetap lanjutkan. Tidak. Teman-teman, kiranya teman-teman sudah penasaran dengan materinya, tapi mohon maaf kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi jangan terlalu kenal, nanti bisa sayang kepada kita. Nama saya Muhammad Alif Halim Adityo 20040266101 dan juga rekan saya yang bernama yang kali ini akan memaparkan tentang ontologi dan juga kajian yang ada di dalamnya. Tetap stay tune bersama kami. Oke, yang pertama adalah apa sih ontologi itu? Ontologi menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani karena kan kebanyakan dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan menurut para pemikir, salah satunya yang dari Jujun S. Suryasu Mantri dalam pengantar ilmu dalam perspektif mengatakan, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan berkata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Dimana teman-teman sudah terasa dibangkitkan pemikirannya dengan kata-kata tadi dan sudah bingung, tapi tenang. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah adalah kajian ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada di depan kita akan ultimate realita, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Mudahnya itu, ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran, dan studi tentang keberadaan atau ada, yang dalam artian tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada itu. Contohnya, rumah sebagai tempat tinggal kita. Rumah kita ketahui sebagai tempat tinggal, yang berawal sebagai tempat tinggal. Ya dulu rumah ya seperti itu, yang menaungi kita dari hujan dan segala macam. Namun setelah makin dipelajari, makin maju zaman, rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, bisa sebagai tempat berkumpul, atau makin maju dan juga desain dan modelnya juga makin modern, makin kesini. Jadi bukan hanya tempat tinggal tapi bisa bertransformasi berkelanjutan. Tapi ontologinya yang pertama adalah sebagai tempat tinggal. Betul sekali teman-teman pemikiran kalian. Oke. Lanjut
Yang kedua adalah metafisika. Nah, sebelum masuk metafisika nih, jadi teman-teman tidak usah merasa takut karena metafisika bukan hanya yang serem-serem aja yang ada di pikiran kita, kan, tetapi metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada. Bagaimana? Sudah terasa bingung? Pengertian metafisika menurut White 1987.01, metafisika adalah upaya untuk menjawab problem tentang realitas yang lebih umum, komprehensif atau fundamental daripada ilmu. Jadi kalau misalnya mudahnya, metafisika itu berbanding terbalik dengan fisika. Nah, kalau misalnya fisika atau fisik itu yang dapat kita pegang segala macam seperti memegang kunci, tasbih, headset dan segala macam. Tapi kalau metafisika itu yang tidak bisa terlihat gitu, tidak bisa kita pegang seperti apa. Angin contohnya, kita menghirup angin, apakah angin dengan masuk ke dalam hidung itu hidung terasa padat sekali dengan angin? Kan tidak. Nah, itu jadi kajian contoh kecilnya. Baiklah, agar lebih mudahnya, umumnya nih, metafisika adalah sebuah kekuatan yang terletak pada kekuatan mental, akal, pikiran, hati, jiwa, serta semua fisik tubuh manusia. Jadi yang ada dalam tubuh manusia ini, yang mana jika manusia bisa membangkitkan kinerja semua unsur tubuh mereka, maka mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bayangkan kalau misalnya tangan kita dibuat dengan yang lebih positif lagi, pasti kita akan melahirkan atau menciptakan sesuatu yang lebih besar. Begitupun kalau misalnya ada kerjasama dari mata, telinga, penciuman, dan segala macamnya. Kemudian cabang utama metafisika adalah ontologi, karena kita tentang ontologi. Studi mengenai kategorisasi benda-benda di alam dan hubungan antara satu yang lainnya. Ahli metafisika juga berupaya memperjelas pemikiran-pemikiran manusia mengenai dunia, termasuk keberadaan, kebendaan, sifat, ruang, waktu, hubungan sebab akibat, dan kemungkinan. Penggunaan istilah ini telah berkembang untuk merujuk pada hal-hal yang di luar dunia fisik atau yang kalau makin berkembang itu bisa di luar nalar. Ya, salah satunya toko buku metafisika. Sebagai contoh, bukanlah menjual buku mengenai ontologi, melainkan lebih kepada buku-buku mengenai ilmu gaib, pengobatan alternatif, dan hal-hal sejenisnya. Walaupun itu kajian yang berbeda ya, tapi lebih kalau pada kali ini itu lebih membahas tentang umumnya saja, dan itu adalah salah satu contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari atau yang di sekitar kita. Seperti itu teman-teman. Ini akan saya temani kelanjutan dari pembahasan ontologi. Apakah kajian yang akan kita cari? Nah, kali ini teman-teman kita sudah sampai nih pada pembahasan metafisik infografis yang di dalamnya ada klasifikasi metafisika dari Seaworld. Ada 2 poin teman-teman yang penting yang bakal kita bahas, yaitu yang pertama ada metafisika spesialis. Kanan teman-teman. Nah, ada apa saja sih di metafisika spesialis? Di situ ada teologi, kemudian ada juga kosmologi dan antropologi. Kita bahas satu-satu, kita kupas biar sama-sama paham. Teologi yaitu kajian tentang Tuhan secara rasional, singkatnya seperti itu. Kemudian ada juga kosmologi, menelaah tentang asal-usul dan hakikat alam semesta. Yang terakhir ada antropologi. Mas, apa itu antropologi? Nah, antropologi itu yaitu menelaah tentang hakikat manusia, terutama hubungan jiwa dan raganya. Kita lanjut kepada bagian kiri pojok atas. Ada metafisika generalis. Oke, metafisika generalis ada juga dalam lingkungan ontologi, teman-teman. Yaitu ilmu tentang yang ada atau pengada. Nah, kira-kira apa sih
pengada itu teman-teman. Oke, lanjut sedikit dong. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu asumsi dalam ilmu. Nah, kawan-kawan sudah pada lelah belum nih? Isi ulang tehnya ya. Mari kita lanjut bersama kami supaya fokus. Oke. Dalam pembahasan poin ketiga, asumsi dalam ilmu, yaitu ada ilmu nih teman-teman yang memiliki pemaparan asumsi. Di antaranya teman-teman bisa kaji. Di atas ada bacaan asumsi harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Terus juga ada asumsi ini harus operasionalis dan merupakan dasar bagi pengkajian teoritis. Kemudian paparan selanjutnya dalam asumsi adalah asumsi harus positif, bukan normatif nih teman-teman, yang perlu diingat ya. Kemudian yang terakhir ada asumsi harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Widih, udah sampai pada pembahasan terakhir nih teman-teman, nggak kerasa kan? Oke, yang terakhir dan yang paling penting yaitu batas-batas ilmu. Nah, masa sih untuk penjelajahan mencari ilmu ada batasannya? Ada dong. Mari kita simak. Ayo semangat yuk. Jangan ngantuk, oke? Pada pembahasan batas-batas ilmu, apa saja kira-kira batasannya? Bisa kita lihat. Ilmu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia. Poinnya pada pengalaman manusia dan berhenti pada batas pengalaman manusia itu sendiri. Oke. Jadi ilmu tidak mempelajari masalah surga atau neraka dan juga tidak mempelajari sebab musabab kejadian terjadinya manusia. Sebab kejadian itu berada di luar angkauan atau jangkauan pengalaman manusia. Bukan. Ini dikutip dari Jujun tahun 1990 banding 91. Ringkasnya, dalam pembahasan batas-batas ilmu, menurut jawaban filsuf ilmu, memang demikian. Bahkan dalam batas pengalaman manusia pun, ilmu hanya berwenang dalam menentukan benar atau salahnya suatu pernyataan. Tentang baik dan buruk, semua berpaling kepada sumber-sumber moral. Tentang indah dan jelek, semua berpaling kepada pengkajian estetik. Juga dapat kita simpulkan bahwa batas dari penjelajahan ilmu hanyalah pengalaman. Poin penting yang perlu kita garis bawahi teman-teman ya, ini pengalaman manusia itu sendiri, yaitu mulai dari pengalaman manusia dan berhenti pada pengalaman manusia juga. Terakhir, ilmu adalah penglihatanmu. Ilmu adalah penglihatanmu. Ya benar. Jika pengalaman diperoleh dengan mendengarkan, maka ilmu adalah pendengaranmu. Begitu juga untuk indera yang lainnya. Ini mengidentifikasikan bahwa ilmu seseorang mencapai batas ketika ia harus meninggalkan dunia ini. Tidak terasa kan, udah slide terakhir aja nih. Terima kasih kepada teman-teman dan penonton lainnya, juga kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, dan juga teman-teman yang telah support dan mendukung, serta orang tua yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada kita selalu. Ingat, siap menginspirasi dan diinspirasi. Banyak belajar untuk menjadi inspirator bagi sesama.